Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkembangan terbaru seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini kita akan membahas kabar yang cukup mengejutkan mengenai striker andalan Timnas Indonesia, Oleh Romeni. Benarkah Oleh Romeni menolak tawaran Persib Bandung? Kalau benar, apa alasan dibalik keputusan tersebut? Apakah karena masalah finansial, proyek sepak bola, atau memang masih ingin mengejar karir di Eropa? Yang pasti, pembahasan kali ini akan kita lihat secara objektif berdasarkan informasi yang beredar. Jadi, pastikan teman-teman menonton sampai akhir agar tidak gagal paham. Langsung saja kita mulai. Nama Oleh Romeni dalam beberapa bulan terakhir memang terus menjadi sorotan. Sejak resmi membela Timnas Indonesia, performanya langsung menarik perhatian publik. Meski sempat mengalami cedera engkel yang membuat proses adaptasinya sedikit terganggu, kualitas yang dimiliki Oleh tidak pernah diragukan. Karena itulah, ketika muncul kabar bahwa Persib Bandung dikabarkan ingin mendatangkannya, banyak supporter langsung antusias. Berdasarkan laporan yang beredar di media sosial, Persib disebut sangat serius ingin menjadikan Oleh sebagai bagian dari proyek besar mereka untuk menghadapi musim baru. Jika kabar itu benar, tentu langkah tersebut menunjukkan ambisi besar dari Persib Bandung. Mendatangkan pemain yang masih aktif bermain di Inggris dan menjadikan striker utama Timnas Indonesia jelas bukan perkara mudah. Apalagi usia Oleh saat ini baru 25 tahun. Itu adalah usia emas bagi seorang penyerang. Namun, kabar berikutnya justru lebih mengejutkan. Oleh Romeni dikabarkan memilih menolak tawaran tersebut dan memutuskan tetap melanjutkan karirnya di Eropa. Keputusan ini langsung memunculkan berbagai reaksi dari supporter. Ada yang kecewa, ada yang memahami, dan ada pula yang menilai keputusan tersebut sudah sangat tepat. Lalu, apa sebenarnya alasan yang membuat Oleh memilih bertahan di Eropa? Kalau kita melihat situasinya secara objektif, keputusan itu sebenarnya cukup masuk akal. Saat ini, Oleh baru saja melewati masa sulit setelah mengalami cedera engkel. Sebagai pemain profesional, target utamanya tentu bukan mencari tantangan baru, melainkan mengembalikan performa terbaiknya terlebih dahulu. Bermain di kompetisi Inggris memberikan kesempatan besar untuk melakukan itu. Championship memang bukan Premier League, tetapi banyak yang sepakat bahwa kompetisi ini merupakan salah satu liga kasta kedua paling kompetitif di dunia. Setiap pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi, duel fisik yang keras, dan persaingan yang sangat ketat. Jika Oleh mampu kembali tampil konsisten di sana, bukan tidak mungkin nilai pasarnya akan kembali meningkat. Bahkan, peluang untuk naik ke klub yang lebih besar juga tetap terbuka. Inilah yang kemungkinan menjadi pertimbangan terbesar. Bukan soal menolak Indonesia atau menolak Persib, tetapi lebih kepada menjaga jalur karir yang selama ini sudah dibangun di Eropa. Selain itu, bermain di Eropa juga memberikan keuntungan lain. Performa seorang pemain akan lebih mudah dipantau oleh klub-klub dari berbagai negara. Jika tampil bagus selama satu musim penuh, peluang mendapatkan kontrak baru dengan klub yang lebih besar tentu semakin terbuka. Situasi ini sangat berbeda jika seorang bermain memutuskan kembali ke Asia di usia yang sangat relatif muda. Bukan berarti kualitas kompetisi di Indonesia buruk. Justru Liga 1 terus berkembang dari tahun ke tahun. Namun, bagi pemain yang masih memiliki kesempatan bersaing di Eropa, bertahan di sana biasanya menjadi pilihan yang paling logis. Apalagi Oleh masih berusia 25 tahun, ia masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengejar target-target dalam karirnya. Kalau kita melihat pemain-pemain diaspora Indonesia, pola yang terjadi sebenarnya hampir sama. Jay Ises masih bertahan di Italia, Mads Hilliger tetap berkarir di Belanda, Kevin Dijk juga terus bermain di Eropa, dan Kevin Verdonk juga demikian, dan beberapa pemain lainnya. Mereka semua memilih bertahan di kompetisi Eropa selama peluang itu masih terbuka. Mengapa?
karena kualitas kompetisi di sana mampu menjaga bahkan meningkatkan kemampuan mereka. Dan pada akhirnya, timnas Indonesia yang akan mendapatkan manfaatnya. Ketika para pemain datang dari kompetisi dengan level tinggi, mereka membawa pengalaman, mental, dan kualitas permainan yang lebih matang. Hal itu tentu sangat penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Meski begitu, kita juga harus memberikan apresiasi kepada Persib Bandung. Kalau benar mereka sempat mencoba mendatangkan Ole Romeni, berarti klub Indonesia kini mulai berani membidik pemain dengan kualitas yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang. Klub-klub tidak lagi hanya mencari pemain asing biasa, tetapi mulai berani mengincar pemain yang masih aktif bermain di Eropa. Walaupun transfer tersebut belum terwujud, setidaknya ini menjadi sinyal positif bahwa Liga Indonesia semakin diperhitungkan. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan akan semakin banyak pemain diaspora yang memilih bermain di Indonesia. Namun tentu waktunya harus tepat. Perlu diingat juga, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Persib Bandung maupun Ole Romeni mengenai kabar tersebut. Karena itu, informasi ini sebaiknya dipahami sebagai laporan yang masih berkembang. Dan sebagai supporter, kita tentu berharap akan ada klarifikasi resmi agar semuanya menjadi lebih jelas. Namun, jika memang Ole memilih bertahan di Eropa, saya pribadi melihat itu sebagai keputusan yang profesional. Ia masih berada di usia produktif dan masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Selama ia terus mendapatkan menit bermain, menjaga kondisi fisik, dan meningkatkan kualitasnya, maka timnas Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan. Dan yang paling penting sekarang adalah semoga Ole bisa segera kembali ke performa terbaiknya setelah sempat mengalami cedera. Karena Indonesia membutuhkan striker yang tajam untuk menghadapi berbagai agenda besar di masa mendatang. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini mengenai kabar Ole Romeni yang dikabarkan menolak tawaran Persib Bandung demi melanjutkan karir di Eropa. Sekali lagi, kita tetap menunggu konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah keputusan Ole bertahan di Eropa sudah tepat? Atau justru teman-teman ingin melihatnya bermain di Liga Indonesia suatu hari nanti? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia, pemain keturunan, dan perkembangan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.